Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, di sini gua akan membacakan terkait informasi yang ada di layar beranda aplikasi Pi Network. Ini mengenai Open Network. Untuk kalian semua, harap disimak sampai dengan selesai supaya kalian dapat manfaat dari apa yang ditulis oleh pihak core team. Daripada kalian malas baca, mending saya yang bacakan. Jadi jangan di-skip videonya agar tidak gagal paham. Langsung saja, merayakan Pi Day menjelang Open Network menuju awal baru. Menjelang jaringan terbuka menuju awal yang baru, Pi Day 2024 menandai tonggak penting bagi Pi Network. Ini adalah Pi Day terakhir sebelum kami meluncurkan Open Network. Sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Open Network, pada bulan Desember 2023, jalan kita menuju Open Network bergantung pada upaya kolektif seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti, pengembang komunitas, dan semua pioner. Berkat kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kita telah membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, untuk perayaan Pi Day hari ini kami akan berbagi pembaruan mengenai kemajuan yang tercapai dalam kondisi jaringan terbuka, meninjau pembaruan dan rilis produk sejak hari Pi 14 Maret 2024, memperkenalkan rilis baru yang disajikan hari ini di bagian produk yang sesuai dan pembaruan teknologi, melihat sekilas inisiatif berikutnya yang akan memajukan jaringan menuju tujuan jaringan terbuka kami, dan memulai acara komunitas untuk merayakannya, tantangan jaringan terbuka Pi Day yang baru. Namun pertama-tama kami sangat gembira mengumumkan bahwa komunitas pioner kini telah mencapai lebih dari 60 juta pioner yang terlibat. Buka kondisi dan status jaringan hari ini, kami mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan 3 kondisi utama kami untuk jaringan terbuka. Yang pertama, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi Pi Network yang konsisten. Tim inti terus berupaya mencapai tujuan ini. Sebagian besar mengumumkan ini bagian selanjutnya akan didedikasikan untuk kemajuan yang telah dicapai dan beberapa inisiatif mendatang di berbagai bidang proyek yang bergerak menuju Open Network. Yang kedua, memenuhi tujuan KYC jaringan, migrasi, dan penciptaan utilitas. Saat menetapkan waktu, kami menetapkan 3 tujuan yang terutama didorong oleh upaya komunitas. Pertama, 15 juta pioner KYC. Saat ini kami memiliki lebih dari 12 juta pioner KYC, naik dari 9,45 juta pada 14 Maret 2024. Banyak kasus KYC yang tidak diblokir. Untuk memfasilitasi peningkatan ini dan pencepatan diharapkan terjadi dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi komunitas. Kedua, migrasikan 10 juta pioner ke mainnet. Saat ini kami memiliki 5,79 juta pioner di mainnet dibandingkan dengan 4,5 juta pada 14 Maret 2024. Kami telah membuat dan akan terus membuat perubahan yang akan mempercepat migrasi mainnet. Teruskan membaca untuk detailnya di postingan ini. Ketiga, 100 aplikasi Pi yang pertama ada di mainnet atau siap untuk mainnet. Yang kedua, mematuhi kebijakan platform Pi. Yang ketiga, memecahkan kebutuhan nyata dan membawa manfaat ke ekosistem Pi. Dan yang keempat, merupakan aplikasi yang berbeda. Kini kami memiliki lebih dari 70 aplikasi Pi mainnet atau siap mainnet yang memenuhi kriteria ini, naik dari 50 pada 14 Maret 2024. Yang ketiga, tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Kami mengendalikan tanggal peluncuran Open Network. Hal itu memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat faktor global dapat membahayakan ekosistem kripto dan bisnis tradisional. Meskipun kami tidak mengantisipasi adanya peristiwa seperti itu saat ini, kami juga tidak akan mengabaikannya. Kami akan berupaya memastikan peluncuran kami tepat waktu untuk hasil terbaik bagi jaringan. Itulah ringkasannya, berikut rinciannya. Kemajuan teknologi dan produk menuju jaringan terbuka. Sejak pengumuman Pi Day, tim inti terus berfokus pada peningkatan persiapan Open Network, termasuk prioritas utama KYC, migrasi mainnet, node, dan inisiatif lain seperti pertumbuhan dan penguncian pasca migrasi. Upaya untuk membangun utilitas dan komunitas yang kuat melalui koneksi pioner, fitur sosial, dan acara komunitas juga
terus berlanjut. Hal ini sejalan dengan tujuan enclosed network untuk mencapai jumlah kritis pioner yang terverifikasi di mainnet, menyelesaikan persiapan open network, dan mendiversifikasi utilitas mata uang kripto Pi. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut dan ikuti pembaruan baru yang tersedia untuk Anda. Seperti biasa, pembaruan teknologi dan produk ini berfokus pada fitur dan item pekerjaan yang terlihat relevan dan menarik bagi para pioner dengan mengabaikan banyak pekerjaan di bagian belakang tetapi tetap penting. KYC. Tim inti telah mengembangkan beberapa metode untuk membantu perintis lulus KYC di berbagai titik dalam proses permohonan, validasi, dan persetujuan. Rilis baru. Minggu ini kami merilis fitur baru untuk membuka blokir banyak pioner dalam proses KYC. Persyaratan perubahan kata sandi telah ditambahkan di daftar periksa mainnet untuk beberapa pioner. Setelah selesainya, mereka akan memastikan akun mereka aman sebelum melanjutkan di KYC. Dan hari ini kami memperkenalkan fungsi banding baru yang untuk pertama kalinya memungkinkan pioner untuk mengajukan banding atas beberapa keputusan penolakan KYC dan menyampaikan kasus mereka untuk opini kedua jika mereka tidak setuju dengan penilaian validator. Sejak Pi Day, kami telah merilis sejumlah fitur dan penyempurnaan KYC untuk mengatasi aplikasi yang macet dan membantu memajukannya ke tahap KYC berikutnya, seperti menambahkan sudut muka kiri dan kanan yang menangkap pemeriksaan keaktifan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pemeriksaan keaktifan, dan sejumlah pemeriksaan keaktifan untuk kasus yang berlaku, termasuk yang berstatus KYC sementara yang akan membantu mereka maju ke tahap berikutnya. Lebih dari 1,78 juta pioner telah menyelesaikan setidaknya satu pemeriksaan keaktifan selama peluncuran bertahap selama 2 bulan terakhir. Kemampuan pengiriman ulang ditawarkan pada banyak kasus di mana pengiriman ulang akan membantu dalam membuka blokirnya. Instruksi yang lebih jelas tentang tindakan selanjutnya yang harus dilakukan di aplikasi KYC dan daftar periksa mainnet diberikan kepada orang-orang yang mengalami kebuntuan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami juga meluncurkan berbagai perbaikan dan penyempurnaan selama Q2 yang mengatasi pemblokir untuk berbagai kasus sudut macet karena bidang yang hilang, kebingungan gambar, kegagalan konversi video, ekstraksi wajah, bagian belakang beberapa pemrosesan dokumen ID, pemilihan jenis ID dan kesalahan pengunggahan ID, dan latar belakang lainnya proses teknis antarmuka pengguna dan pengalaman telah ditingkatkan selama proses KYC untuk membantu memandu pioner dalam menyelesaikan aplikasi mereka secara akurat dengan terjemahan sekarang tersedia selama proses KYC. Instruksi yang ditingkatkan untuk pioner dan validator untuk memperlancar proses. Umpan balik yang lebih inovatif tentang entry yang salah, semuanya membantu mencegah kasus macet di masa mendatang dan mengurangi kemungkinan diblokirnya aplikasi. Untuk memfasilitasi validasi KYC yang lebih cepat dan akurat, kami telah merilis berbagai peningkatan untuk membantu validator, termasuk algoritme yang ditingkatkan dan alasan penolakan yang lebih baik dan praktis berdasarkan analisis data. Untuk pekerjaan selanjutnya, kami berupaya menganalisis data dari seluruh fitur keaktifan secara keseluruhan untuk meningkatkan akurasi verifikasi keaktifan. Hal ini juga akan membantu menginformasikan proses evaluasi yang menentukan apakah KYC tentatif dapat bertransisi ke status KYC sepenuhnya, membuka blokir permohonan tersebut untuk melanjutkan setelahnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pi, KYC, dan pentingnya bagi pioner dan jaringan terbuka, lihat sumber daya berikut. Anda bisa klik Hari Pi 2024, apa itu aplikasi, atau apa itu Pi KYC, atau FAQ KYC, atau jaringan terbuka. Migrasi jaringan utama, kami terus meningkatkan pembaruan teknis yang secara drastis meningkatkan kecepatan migrasi jaringan utama. Pembaruan tersebut hasil dari pengujian yang cermat, pengoptimalan teknis, dan berbagai revisi telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas keseluruhan proses migrasi sehingga memungkinkan kecepatan migrasi hingga 2 kali lipat. Peningkatan ini memungkinkan komunitas memanfaatkan kecepatan untuk bermigrasi lebih cepat dan memungkinkan kami untuk terus melakukan peningkatan. Lebih banyak perubahan untuk mempercepat proses migrasi sedang direncanakan akan dikerjakan untuk dirilis pada Q3. Pengoptimalan daftar periksa mainnet membantu memfasilitasi tingkat penyelesaian yang lebih tinggi
dan mendorong migrasi jaringan ke mainnet. Semua langkah yang bergantung pada Pioneer telah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar, mengurangi jeda antara persetujuan dan tindakan Pioneer. Artinya setelah Pioneer lulus KYC, mereka secara otomatis akan ditambahkan ke antrian migrasi. Selain peningkatan lebih lanjut pada kecepatan migrasi di Q3, kami berencana untuk menerapkan pemberitahuan bagi Pioneer setelah mereka berhasil bermigrasi ke mainnet dalam beberapa bulan mendatang. Ini akan membuat Pioneer tetap mendapat informasi tentang status migrasi mereka dan mendorong mereka untuk mulai terlibat dalam aktivitas utilitas di mainnet yang berkontribusi pada tujuan open network lainnya. Rilis baru penguncian rantai mulai minggu ini. Pioneer yang berhasil bermigrasi ke mainnet dapat secara sukarela membuka lockup baru di blockchain. Fitur ini menjawab kebutuhan Pioneer untuk membuat lockup setelah bermigrasi dan memungkinkan Pioneer yang bermigrasi untuk menggunakan Pi mereka yang dimigrasi untuk imbalan penambangan lockup jika mereka mau. Membuat lockup baru untuk Pi yang dimigrasi mainnet di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper di tahun 2021, yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif pada keterlibatan jangka panjang. Dengan jaringan, pengenalan lebih rinci tentang fitur ini akan hadir dalam pengumuman mendatang. Simpul untuk mempersiapkan Node bagi Open Network, kami telah merilis pembaruan versi Node dari 0.4.9 ke 0.4.11 yang menyempurnakan analitik Node, menstandarisasi aplikasi Node di seluruh wilayah geografis, dan selanjutnya meletakkan dasar bagi pengembangan mendatang dalam pemeliharaan dan desentralisasi Node. Kami juga merencanakan mekanisme bagi Node untuk mendukung peralihan antara blockchain testnet dan mainnet dengan lebih dari 200.000 Node di Pi testnet yang menunggu transisi ke mainnet. Node Pi memiliki potensi besar untuk komputasi terdesentralisasi berskala besar. Pelajari lebih lanjut tentang pembaruan terkini. Platform Pinet. Pekerjaan utama platform Pi di Q2 berfokus pada pembuatan dan penerapan jaringan iklan Pi dengan pekerjaan tambahan diselesaikan pada Pinet dan alat pengembang. Pekerjaan seperti ini penting bagi ekosistem Pi dan mempercapai tujuan jaringan terbuka dalam penciptaan utilitas. Jaringan iklan Pi adalah komponen baru dari platform Pi dan utilitas tingkat platform yang memfasilitasi pengembang komunitas untuk menambahkan iklan yang pada akhirnya akan ditransaksikan dalam mata uang kripto Pi ke dalam aplikasi Pi mereka dan membantu aplikasi tersebut menjadi lebih berkelanjutan. Jaringan iklan Pi diluncurkan pada Fritz Forum awal tahun ini sebagai bagian dari pengujian fitur ini. Fitur-fitur baru dikembangkan yang memungkinkan pengembang aplikasi Pi komunitas untuk mulai menggunakan platform yang dibayar untuk iklan yang mereka tampilkan kepada Pioneer. Ada sejumlah aplikasi Pi komunitas awal yang bersiap untuk mengintegrasikan fitur platform baru ini, dan peluncuran yang lebih besar akan segera menyusul. Baca selengkapnya tentang utilitas tingkat platform dan jaringan iklan Pi untuk desain dan rencana. PiNet mengalami peningkatan adopsi di antara aplikasi Pi komunitas, menjadikan lebih banyak konten dan utilitas. Jaringan Pi tersedia untuk ekosistem Web3 dan Web2 yang lebih luas. PiNet juga mengalami peningkatan dan perbaikan bug sepanjang Q2, terutama migrasi domain aplikasi Pi ke pinet.com, memberikan pengalaman pengguna terpandu ekosistem Pi di seluruh Pi browser dan browser lain melalui Pinet. Geolokasi diaktifkan untuk aplikasi Pi, memungkinkan pengembang meminta Pioneer untuk menyetujui dan membagikan lokasi perangkat mereka dalam peramban Pi. Saat ini hanya tersedia untuk perangkat non-Android dan peluncurannya ke perangkat Android direncanakan dalam waktu dekat. Fitur yang banyak diminta oleh pengembang aplikasi Pi ini meningkatkan fungsionalitas Pi browser dan memfasilitasi pengembangan dan layanan aplikasi Pi yang memerlukan informasi lokasi seperti aplikasi perdagangan lokal dan akan meningkatkan utilitas Pi dalam bisnis berbasis lokasi. Pembuatan dompet pengembang telah dimulai dan pengembang mulai menerima dompet pengirim dan penerima yang sebelumnya mereka ajukan. Hal ini akan membantu mengamankan ekosistem dan melindungi pengembang serta Pioneer dengan peningkatan
keamanan Pi yang dimiliki oleh aplikasi Pi. Baca selengkapnya tentang dompet ini dan bagaimana dompet ini membantu pengembang dan ekosistem. Inkubator aplikasi Pi. Program inkubator aplikasi Pi perdana, sebuah program intensif selama 12 minggu yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan aplikasi Pi komunitas. Berakhir pada bulan Juni 2024, program yang berjalan sepanjang Q2 ini dirancang untuk membantu aplikasi Pi komunitas mendapatkan dukungan dan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan dan untuk membantu kemajuan menuju tujuan kami, yaitu 100 aplikasi mainnet. Kelompok pertama yang terdiri dari 5 aplikasi Pi komunitas: Connect Social, Viket Plus, The Pitogo, What of Pi, Champions, dan Pilot menerima bimbingan produk dan desain beserta hibah uang bulanan. Tim komunitas yang berpartisipasi membuat peningkatan luar biasa, dan tim inti Pi akan mengambil pembelajaran dari kelompok pertama untuk memperbarui program dan meluncurkan kelompok kedua akhir tahun ini. Rilis baru profil sosial Pi. Sistem profil sosial awal dirilis hari ini di Pi Network. Pi bukan hanya mata uang kripto tetapi juga jejaring sosial. Kami telah menjadi jaringan sosial selama beberapa tahun terakhir tanpa sistem profil karena alasan strategis seperti memprioritaskan keberadaan orang-orang nyata dalam jaringan. Setelah mencapai jutaan jaringan, kita sudah saatnya memiliki profil. Profil sosial Pi dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pioner untuk memiliki halaman profil untuk berinteraksi dengan pioner lain dan media sosial eksternal, tetapi juga untuk menjadi fitur platform yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai bagian ekosistem seperti Pi yang berbeda, aplikasi dan program yang memerlukan profil. Fitur ini sekarang memungkinkan pioner untuk mempersonalisasi profil mereka dengan detail seperti gambar, profil, forum, first site, dan kemampuan untuk berteman dan mengikuti sesama pioner. Tujuan dari profil sosial adalah agar pioner membangun pengalaman interaktif mereka sendiri di dalam jaringan dan membangun serta menjembatani pengaruh di dalam dan di luar jaringan Pi. Ini pada akhirnya akan terintegrasi dengan mulus di seluruh ekosistem Pi. Seperti mengaktifkan fitur tersebut sebagai sumber daya pengembang, sistem profil sosial terpandu dari jaringan akan membantu ekosistem menjadi lebih saling terhubung yang dapat meningkatkan utilitas yang ada dan meluncurkan utilitas baru serta membantu jaringan untuk lebih tumbuh dan berkembang. Forum perapian festival seni reguler telah diluncurkan dengan media seni tidak terbatas pada desain visual dan grafis. Festival seni di bulan Mei dan Juni masing-masing berfokus pada fotografi dan musik dengan partisipasi yang luar biasa untuk masing-masing festival dan juga memperkaya pengalaman pioner dengan konten yang lebih menarik di feed baru di layar beranda aplikasi dan juga Fairside Forum. Karena festival semacam itu diselenggarakan di Fairside Forum, sejumlah penyempurnaan pada aplikasi dilakukan seperti penyempurnaan algoritma yang memilih kiriman untuk umpan aplikasi utama. Kami terus meningkatkan moderasi terdesentralisasi di Fairside Forum setelah mendapat masukan dari pioner dan moderator, sehingga semua orang dapat menikmati pengalaman sosial yang sepenuhnya terdesentralisasi di mana Anda dapat memilih dan memoderasi konten berdasarkan pedoman komunitas. Inisiatif mendatang penting bagi jaringan terbuka. Tetapkan masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam white paper 2021. Masa tenggang KYC selama 6 bulan dan jendela bergulir selama 6 bulan diperlukan agar jaringan siap untuk jaringan terbuka. Sebagai bagian dari persiapan jaringan terbuka, kami akan memberlakukan masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan spesifikasi desain untuk mengakomodasi kasus-kasus penundaan yang disebabkan oleh sistem dan persyaratan permohonan KYC awal diajukan dalam 3 bulan pertama dan mencapai status KYC penuh dan migrasi dalam waktu 6 bulan. Sudah waktunya untuk memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir ini karena jaringan harus beralih ke jaringan terbuka pada tahun 2024 dan karena proses KYC dan migrasi untuk sebagian besar jaringan sudah berfungsi dan dengan fleksibilitas tambahan
yang dibangun dalam desain untuk mengakomodasi orang-orang yang terjebak karena sistem dalam proses ini. Memberlakukan ini hanya akan memberikan hasil positif dalam kecepatan kami dalam mencapai KYC dan tujuan migrasi untuk jaringan terbuka. Menerapkan masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir dalam praktik akan menciptakan keseimbangan antara memberi pioner waktu yang cukup untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC yang akan mempercepat kemajuan kita dalam kondisi open network dan juga akan membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang diverifikasi dan dimigrasikan. Ini juga akan mencegah PAI yang tidak diverifikasi melewati periode KYC 6 bulan bergilir untuk bermigrasi ke mainnet, sehingga menciptakan terlalu banyak ketidakpastian untuk open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner, dan sebaliknya membesarkannya untuk ditambang oleh pioner lain yang lelah di KYC di masa mendatang. Selama periode 6 bulan ini, pioner harus mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet. Kami akan segera merilis detail dan penjelasan lengkapnya, tetapi penting untuk dicatat bahwa terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioner. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa semua pioner yang dapat mengambil tindakan sekarang untuk maju dalam proses ini sendiri, melakukannya sesegera mungkin, dan semua pioner manusia sungguhan berhasil bertransisi ke mainnet, dan bahwa setiap PAI yang diperoleh oleh skriptor bot atau akun yang ditinggalkan tidak dimigrasikan ke mainnet, dan sebaliknya dibebaskan untuk ditambang oleh pioner sungguhan di masa mendatang. Persiapan blockchain, testnet, dan mainnet seperti yang dijelaskan dalam blog pembaruan Node baru-baru ini untuk mempersiapkan Node untuk jaringan terbuka. Selain sinkronisasi dan peningkatan versi, penting untuk membuat mekanisme yang memungkinkan Node untuk beralih antara blockchain, testnet, dan mainnet. Testnet baru dibuat untuk mengembangkan dan menguji mekanisme peralihan jaringan yang akan digunakan ketika Node perlu bertransisi ke mainnet. Hal ini memastikan bahwa aplikasi Node dan backend-nya dapat menangani operasi di salah satu blockchain, memberikan transisi yang lancar dari testnet ke mainnet. Baca blog pembaruan Node untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan testnet yang akan datang, transisi dan rencana pengujian, serta informasi lebih lanjut tentang operasi Node dan praktik terbaik. Migrasi kedua dan masa depan. Migrasi saldo mainnet kedua dan masa depan sedang dikerjakan. Hal terpenting saat pioner yang memenuhi syarat menunggu migrasi kedua adalah memastikan dompet mereka aman. Sementara itu, semakin banyak tim, rujukan, dan anggota lingkaran keamanan Anda yang mendapatkan KYC, terutama mengingat masa tenggang 6 bulan dan jendela bergulir, akan membuat migrasi kedua dan selanjutnya menjadi lebih bermakna. Semakin banyak anggota tim Anda yang menyelesaikan KYC, semakin banyak bonus yang diperoleh dari saldo ponsel Anda yang dikaitkan dengan mereka yang akan disertakan dalam migrasi mainnet Anda yang kedua dan selanjutnya. Inisiatif komunitas PAI membangun komunitas yang kuat dalam PAI Network sangat penting untuk meningkatkan ketahanan platform dan memastikan keberhasilan jangka panjangnya. Dengan menumbuhkan budaya di mana para pioner merasa terhubung dan didukung oleh rekan sejawat, kita dapat meletakkan dasar bagi jaringan yang kuat yang dapat menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul di masa depan. Prakarsa komunitas merupakan peluang untuk interaksi sosial dan mendorong kolaborasi serta inovasi yang memungkinkan para pioner untuk berkontribusi pada manfaat dan pertumbuhan jaringan. Waktu dan sumber daya yang dicurahkan untuk prakarsa ini sangat penting bagi jaringan terbuka yang sehat. Suatu jaringan sama kuat dan terhubungnya dengan para pesertanya, dan dalam mengembangkan sikap komunal yang kuat dan persatuan di antara satu sama lain. Para pioner semakin siap untuk mengatasi segala rintangan dan membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dalam masa depan desentralisasi Web3, kita dibangun untuk terhubung, dan komitmen PAI untuk menyelenggarakan dan mendukung
mendukung inisiatif komunitas termasuk acara sosial dalam jaringan Pi merupakan cerminan dari hal ini. Berpartisipasilah dalam perayaan komunitas tersebut dan pelajari lebih lanjut di bawah ini. Kemajuan dalam tantangan jaringan terbuka. Pada Pi Day ini, para pelopor dapat berkontribusi untuk membangun komunitas hanya dengan bersenang-senang. Bergabunglah dalam tantangan kemajuan menuju jaringan terbuka Pi Day, di mana Anda dapat menjadi orang pertama yang melihat fitur-fitur baru, menjelajahi ekosistem Pi, menerima hadiah unik dalam aplikasi, dan membantu kemajuan menuju jaringan terbuka. Kesempatan yang menarik ini hanya tersedia selama 2 minggu, jadi jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bergabung dengan sesama pelopor dalam menjadikan Pi Day ini sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan kita menuju jaringan terbuka. Pelajari petunjuk acara di sini dan berpartisipasilah dalam tantangan Pi Day di layar beranda aplikasi. Hackathon pertumbuhan utilitas mendatang. Dalam hackathon mendatang, kami akan mencari pengembang untuk membuat aplikasi inovatif yang berfokus pada pertumbuhan komunitas dan ekosistem melalui Pinet Hackathon. Adalah cara yang menyenangkan dan saling menguntungkan untuk mengembangkan utilitas di Pi Network sehingga membantu mendorong jaringan menuju Open Network. Hackathon ini akan berfokus pada pertumbuhan, jadi nantikan pengumuman lengkap dan prototipe desainnya. Aplikasi Pi Commerce Pi-Fest. Setelah sukses besar acara Pi-Fest pada bulan Desember 2023 yang menyaksikan ribuan pelopor dan pedagang di seluruh dunia bertransaksi dalam Pi di ekonomi lokal mereka. Pi-Fest akan kembali dalam waktu dekat, tetapi kali ini dengan sentuhan yang menarik. Pelopor akan dapat menggunakan aplikasi Pi-Commerce yang dibuat oleh peserta Pi-Commerce Hackathon untuk membuat daftar dan menemukan toko lokal. Ini akan menjadi langkah maju yang hebat dalam integrasi Pi dengan perdagangan lokal di seluruh dunia. Nantikan detail dan pengumuman acara lengkap dalam beberapa bulan mendatang. Catatan akhir tentang jaringan terbuka, ada banyak pekerjaan kegembiraan menjelang peluncuran Open Network mendatang dari Pi Network. Secara keseluruhan, Pi akan dipersiapkan dengan baik untuk meraih kesuksesan di Open Network karena strategi jangka panjang kami dalam membangun utilitas yang nyata, dapat diskalakan, dan tahan lama. Periode Enclosed Network untuk Pi merupakan pilihan strategis yang ditunjukkan untuk menciptakan ekosistem yang tangguh tanpa gangguan dan tekanan dari faktor eksternal. Para pioner telah berdedikasi untuk membangun utilitas dalam jaringan selama bertahun-tahun. Pi Day adalah waktu yang tepat untuk mendorong komunitas lebih jauh menuju Open Network dan meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan lebih dalam tentang seperti apa Pi ketika jaringan dibuka. Ketika Pi menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas, kita pasti akan melihat penggunaan dan aplikasi baru yang keren. Pada akhirnya, Pi dapat dihubungkan dengan aplikasi dan utilitas mata uang kripto lainnya, serta dengan ekosistem tradisional lainnya seperti transaksi perdagangan Pi secara fisik, dan apapun yang dapat dibayangkan dan diwujudkan oleh para pioner dan pengembang Pi. Kami tahu penantian ini terasa lama bagi para pioner, namun penantian ini mempunyai tujuan, dan ketika penantian itu hampir terakhir, kami bangga dengan proyek yang kami persiapkan untuk dirilis ke Open Network. Itulah yang ditulis oleh pihak core team untuk membawa kita ke arah Open Network. Jadi lu semua yang udah nggak sabaran, ini sebuah informasi yang sangat baik sekali. Tentunya kita ikutin saja alurnya, bagaimana perkembangannya ke depan. Lagi pula apa yang tadi sudah dituliskan oleh pihak core team, kita bisa ke arah Open Network. Untuk saat ini ya mining aja, dan untuk teman-teman kalian yang mungkin udah nggak mining Pi, segeralah kalian ingatkan mereka, manfaatkan kesempatan sebaik-baik mungkin sebelum kedepannya menyesal, karena kesempatan itu jarang datang kedua kalinya. Jangan sampai sejarah Bitcoin terulang kembali dan akan banyak orang-orang yang menyesal tidak memiliki Pi Coin di masa mendatang. Jadi kalau lu menganggap ini sebuah lucu-lucuan, silahkan. Tapi kalau lu punya pemikiran yang kritis dan belajar dari sejarah, lu akan benar-benar serius menanggapi terkait apa yang gua sampaikan. Oke, sekian dari tadi ngebacot mulu. Mungkin ada yang ngantuk dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.